Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, yang menjadi MC hari ini adalah Teh Dida. Dan beberapa waktu yang lalu ibu beliau baru kepundut kundur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan bersama kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waghsilha bima'in wa thaljin wa bardin wa naqqiha minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa lah. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufuratin niran. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Ibu beliau kundur kepada Allah dengan derajat husnul khotimah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai sahabat-sahabat pengurus Majelis Taklim Al-Hasna, yang saya sayangi ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga masuknya kita ke masjid ini menjadi lantaran masuknya kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Saudara-saudara kita sudah berada di kota Madinah. Beberapa ada yang masih belum ketemu kopernya. Beberapa ada yang sudah menikmati bisa pergi ke Masjid Nabawi Asy-Syarif. Mereka semuanya sedang melakukan perjalanan untuk mencapai satu derajat haji mabrur yang tidak ada pahalanya kecuali surga. Maka beruntung hari ini, walaupun kita tidak duduk seperti mereka di Masjid Nabawi, kita diizinkan oleh Allah untuk duduk di masjid ini, Bu. Dan insya Allah ketika mereka diganjar surga, maka ya Allah, semoga duduk kita siang hari ini menjadi duduk yang kelak mengantarkan kita kepada duduk-duduk kita di surga insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jamaah berkisah, beliau bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu tak banyak uangnya, Bu. Suatu hari kakek itu yang sudah ikut pengajiannya insya Allah masih ingat, Bu. Nemu manuk, Bu, di hutan. Kemudian dirawat, dipelihara, terus dijaga. Sampai suatu hari ada orang kaya raya, penggemar burung melihat burung milik kakek ini. Tapi apa kata kakek ini? Saya tidak mau menjual burung ini kecuali dibeli dengan harga ONH. Maka ibu tahu orang itu kalau sudah senang dengan sesuatu dia nggak akan peduli harganya. Maka akhirnya burung kakek ini dibeli dengan harga ONH dan itu yang bisa membuat beliau haji. Kisah ini kemudian menginspirasi Ustadz Bowo yang ruqyah itu. Kemudian dari kisah ini beliau memberi burung betina seharga 600.000, kemudian pejantannya harga 3 juta sekian. Kemudian dikawinkan
Berternaklah beliau burung kenari, dijual terus sampai akhirnya hari ini beliau sudah mendarat di Madinah. Ketika beliau berpamitan kepada kami, beliau berkata, saya ini haji burung, Bu. Masya Allah. Karena saya bayar ONH, salah satunya lewat wasilah nopo. Dan Masya Allah, kemarin ketika kami ke sana, beliau bercerita, begitu saya lunas, saya mau jual burung itu. Tapi di batin saya, melas temen yo burung wis berjasa karo aku. Begitu beliau tinggal sholat duhur, beliau kembali ke rumah, burungnya sudah dicuri orang, Bu. Kemudian saya bercanda, mboten napa-napa lah tat, mugi-mugi sing nyolong yo kaji goro-goro nyolong manuk. Masya Allah. Maka ibunda, pelajaran yang luar biasa. Dan satu kisah lagi sebelum saya memulai. Hari ini beliau posisinya di Dono Hudan. Saya sudah bercerita ini berkali-kali. Seorang ibu, hidupnya sederhana. Putranya satu, mondok di Grabak sana. Ibu Presong Grabak Magelang, Bu. Beliau tinggal di Garung sana. Kalau nengok putranya, beliau pakai motor, Bu. Gak hujan, gak panas, beliau pergi pakai motor. Dan setiap kali nengok putranya, sepanjang jalan sambil naik motor, beliau sambil berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Cobi, nembe nitih motor, nitih mobil saking dalam dumugi mriki maos napa, Bu? Bismillah tok teng dalan maos napa? Ngeleng-ngeleng lah kayak motor apik temen ya. Harus digunakan berzikir. Hari itu ketika ibu ini mau nengok putranya biasanya baca doa Rabbighfirli wali wali. Beliau nggak pengen baca doa itu. Hari itu beliau dituntun Allah lisannya baca doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Sampai di pondok, Masya Allah, Mbak Yanistio, Assalamualaikum. Ya Allah panjang umur kemarin baru tak tanyain. Masya Allah. Sampai di pondok, beliau pamit sama anaknya. Nak, ibu tak sembayang duha demin, arep dongakna kaki. Kaki itu siapa? Kakek. Sebab ayah beliau sedang sakit, Bu. Biasanya beliau berdoa, ya Allah sembuhkanlah ayahku supaya ayahku bisa berangkat haji tahun ini. Tapi kala itu beliau tidak ingin berdoa itu dan beliau memilih berdoa, ya Allah kalau memang sembuh itu baik untuk bapakku, maka sembuhkanlah dan izinkanlah beliau berangkat haji. Dan kalau memang kembali kepadamu itu lebih baik di sisimu ya Allah, maka ambillah beliau dalam keadaan husnul. Keluar dari masjid, HP-nya berbunyi. Ada telepon dari ibunya mengabarkan bapak yang beliau doakan tadi sudah seto, Bu. Dan bapaknya ini sudah punya kuota tahun ini. Kata ibunya, Nana, kaki wis ora nana. Berarti deke sing genteni kaki haji. Tabungan haji beliau belum seberapa, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah sebelum masuk pada materi, yuk punya niat yang kuat. Sungguh-sungguh. Siapa di ruangan ini yang gak pengen haji dan umroh? Saya aja yang mendampingi lewat grup terbawa, Bu. Masya Allah. Tapi siapa yang tadi sholat duhur meminta doa pergi haji dan umroh? Kadang kita ini kurang serius. Pengen haji dan umroh, ketika ditanya siapa tadi yang sholat duhur minta doa haji dan umroh, Bu. Masya Allah. Kita ini kurang serius. Maka seriuslah meminta kepada Allah. Semoga dengan duduk kita di sini, kelak Allah mengizinkan kita berziarah Makkah Madinah insya Allah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang rusaknya perempuan. Ada kisah nyata. Ada seorang ibu punya 2 anak. Anaknya yang satu, Bu, Masya Allah, nguji pokoknya. Bahasa gampile nek wono sapa niku nggih nakal, nggih ngentek-ngentekno duit, nggih marake nangis, nggih ngentek-ngentekke pikir, nggih ngentek-ngentekke bondo. Itu putranya yang keberapa? Pertama. Tapi putranya yang kedua, Masya Allah, muanut nyenengke, membahagiakan, gawe senyum terus. Dan ibu ini berkata, saya berusaha mencintai dua-duanya. Lalu ibu ini dipanggil oleh seorang syekh. Bu, boleh nggak saya bertanya tentang satu hal? Boleh, apa? Dulu waktu ibu hamil anak pertama keadaannya gimana?
Saya belum tahu ilmu agama, Ustadz. Saya sering ngamuk suami saya. Mirip siapa, Bu? Saya sering marah-marah sama suami saya. Pokoknya ada masalah sedikit, saya pokoknya nomor 1, mudung. Oh begitu. Lalu bagaimana ketika keadaan ibu hamil anak yang kedua? Beliau berkata, alhamdulillah. Waktu itu kula pun ngaji, Tat. Nek wonten masalah kali bojo, alhamdulillah kula saged ngerem. Saya bisa menahan diri dan Masya Allah saya lebih tenang melahirkan dalam keadaan keluarga lebih tenang ketika melahirkan anak yang kedua. Kemudian sang syekh berkata, Bu, karena pada saat ibu melahirkan anak pertama, ibu tidak dapat ridhonya suami. Sementara saat ibu melahirkan anak yang kedua, ibu berposisi sebagai seorang istri yang diridhoi suami. Maka perempuan, karir tertingginya bukan menjadi pebisnis sukses. Bukan menjadi pegawai yang pensiun dengan strata pegawai tertinggi. Tapi karir perempuan terhebat adalah ketika dia mendapatkan ridho suami. Coba nanti kondur dangu karwane, Pah, sebenarnya papa ini udah ridho apa belum sih sama mama gitu. Itu pangkat kita tertinggi, dapat ridho siapa, Bu? Bayangkan kalau kita meninggal, lalu suami kita berkata, demi Allah ya Allah, saya ridho terhadap istri saya ini. Dia telah mendampingi saya sampai akhir hayat. Saya ridho, Masya Allah. Kalau sudah begitu, Bu, bismillah, insya Allah 8 pintu surga berhak kita pilih untuk masuk lewat mana yang kita kehendaki. Syaratnya dapat ridho siapa, Bu? Ridho suami. Goh, pada lomba-lomba. Kemarin di pengajian di Gema Arafah, Bu. Ustadznya itu bertanya, tapi itu memukul hati saya. Ustadznya itu bercanda. Bapak-bapak, kinten-kinten ngembenteng suarga. Ajeng kali garwane napa ajeng kali bidadari? Bapak-bapak di gedung itu jawab apa, Bu? Sama bidadari, Bu. Diulangi lagi sama ustadznya. Pak, yang jujur nggih, jenengan niki lak kaji sedaya sing jujur nggih. Jenengan benjang nek teng swarga ajeng kalih garwane napa ajeng kalih bidadari, Bu? Jawabannya napa, Bu? Ya Allah. Bagi kelihatan bercanda. Bahkan kami semua seruangan itu ketawa. Tapi di dalam hati saya, ya Allah, buruknya akhlak saya, Bu. Alangkah banyak PR kita sebagai seorang istri. Sampai suami kita ketika ditanya pengen urip karo bidadari. Saya kemarin sore ngaji. Besok kalau di surga saya bilang gini sama suami saya. Halo ya, ketemu lagi. Saya membayangkan suami saya komentar. Dereng dike maneng ya. Bukan lah karo liyane kak ketemu dike maneng. Bu. Masya Allah. Bagi saya kalimat Ustadz itu, ya Allah, betapa PR besar kita itu mendapat ridho, nama Bu. Sampai suami kita berkata sebagaimana perkataan baginda Muhammad SAW, tidak ada wanita yang mampu menggantikan kedudukan Khadijah di dalam hatiku. Rasulullah menikah lagi dengan Aisyah, dengan siapapun, tapi Rasulullah berkata, tidak ada seorang pun wanita yang mampu menggantikan kedudukan Khadijah di dalam hatiku, karena saking baiknya Khadijah. Maka ibu, itu perjuangan kita sesungguhnya. Tapi apa sebenarnya? Banyak hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan ridho suami. Kenapa, Bu? Salah satu nih. Semuanya akan menjadi rusak ketika seorang perempuan hilang sabar dan syukurnya. Hilang apa nih, Bu? Sabar kalih syukurnya. Coba, Bu. Allahu Akbar walillahilham. Suami itu hanya 2 tipe. Siapapun di muka bumi ini suaminya tuh hanya 2 tipe. Tipe yang membuat dia bersabar atau tipe suami yang membuat istri bersyukur. Saya pernah menggambarkan toh, Bu. Siapa suaminya yang di ruangan ini, Bu? Allahu Akbar. Mripate ibu diprepon? Diapakan, Bu? Ditutup. Nah, terus ibu tangannya digandeng gitu, Bu. Diajak ke sebuah tempat malam minggu ya, Mah. Kala-kala makan bersama, nganggo lilin.
Jur gelasnya sing metu ban jeruk karo stroberine Bu. Masyaallah. Jur ibu mripate dipreponaken Bu? Ditutup. Mau dibawa kemana sih Pak? Udah tunggu aja, percaya sama Papa. Sini ditonton Bu. Alon. Kemana Pak? Tenang aja sama Mama. Jur wis. Udah siap ya? Mama tarik napas dulu ya. Ya. Papa hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dibuka Bu. Ternyata di depan ada mobil Pajero Bu. Wah. Ekspresinya gimana Bu? Mukanya kira-kira gimana Bu? Kan gini. Gitu kan Bu? Ya kan Bu? Kan gitu kan? Kan pasti begitu. Masya Allah. Ada suami yang seperti itu Bu. Yang kalau manggil ada tuh Masya Allah. Yang kalau manggil istrinya tuh cintaku, sayangku. Sehari suaminya meluk ibu 13 kali Bu. Ibu dipeluk suami sehari berapa kali Bu? 4 kali. Dipeluk terus Bu. Pokoknya yang bikin ekspresinya tuh selalu. Wong ibu makan roti tahu-tahu di dalam roti ada intan permata jajal Bu. Wah. Ada di mana suami seperti itu Bu? Di mana Bu? Wong lagi makan puding kok di dalam puding ada kalung berliannya coba Bu. Tipe suami pertama yang membuat istrinya selalu bersyukur. Karena hidupnya penuh dengan kebaikan. Tipe yang kedua Bu. Masya Allah. Ibu sudah masak, sudah dihias Bu. Orang tahu-tahu nih wortelnya digawe kembang. Kemudian bengkoangnya dibuat bunga. Terus dipageri pakai kacang panjang ya kan Bu. Pokoknya udah dibikin gimana minumannya. Udah dibikinkan minuman dari bunga telang yang warnanya apa Bu. Kemudian ketika suaminya pulang, bum. Alhamdulillah suami saya pulang. Mau tak kasih surprise masakan. Assalamualaikum. Dahar dulu Pak. Gue lah eswerk. Kira-kira ibu gimana Bu? Kira-kira gimana Bu? Wes muasak ternyata suaminya komentarnya pol sepeleng kewailah nyong wes warg. Bablas beliau langsung tidur. 2 tok. Ada seorang perempuan namanya Asiyah bintu Muzahim. Pertanyaannya, ibu dengan Asiyah solihah mana? Seapanya kita dengan Asiyah? Sepakat ada yang merasa lebih solihah dari Asiyah? Tidak. Lebih solihah siapa? 4 perempuan paling mulia di muka bumi. 1 Khadijah, 2 Maryam, 3 Asiyah bintu Muzahim, 4 Fatimah. Salah satu dari 4 wanita paling mulia di muka bumi ini. Ustaz Eva tanya, siapa suami Asiyah? Fir'aun. Sekarang ulangi lagi pertanyaannya. Kita dengan Asiyah solihah siapa? Solihah Asiyah. Siapa suami Asiyah? Nah, kita dengan Asiyah solihah siapa? Nah, kita enggak lebih solihah dari Asiyah, tapi maunya suaminya kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asiyah lebih solihah dari perempuan manapun di muka bumi ini. Siapa suaminya? Fir'aun. Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi. Tetapi siapa istrinya? Siapa yang lebih solih dari Nabi Lut dan Nabi Lut? Ada suami kita yang lebih solih dari 2 nabi itu? Tidak ada. Tapi siapa istrinya? Istrinya kata Allah, fadkhulan nara ma'ad dakhilin. Kata Allah di dalam surah At-Tahrim, wahai istrinya Lut, wahai istrinya Nuh, masukkanlah engkau ke dalam neraka bersama perempuan-perempuan yang aku masukkan ke dalam neraka. Jadi ibu mau pergi ke Wonosobo, mau ke Magelang, mau ke Jakarta, suami itu hanya 2 tok. Suami yang seperti bunga mawar atau suami yang seperti duri. Suami yang membuat kita bersyukur atau suami yang membuat kita bersabar. Sekarang tak hubung-hubungkan dengan jamaah haji. Yang namanya di Mina. Karena kamar mandi itu antri. Maka Bu, gak ada orang tidur nyenyak. Karena pengen cepet-cepet tangi, cepet mengkamar mandi, men ora antri. Tetapi kalau kita di rumah, tahu kalau kamar mandi kita itu nyaman, kita tidur di hotel ketika safar, apa iya jam 3 cepet-cepet tangi pengen antri kamar mandi Bu?
Ternyata syukur itu, Bu, lebih sulit kita jalani daripada bersabar, Bu. Tadi itu kan orang sabar di Mina itu. Ternyata menjalani sabar itu dadi tangi, dadi antri, dadi semangat, dadi orang ngeluh. Tapi keadaan yang nyaman kadang melenakan kita. Sama, ibu naik kendaraan kalau dalannya angel tutupnya matur napa? Astagfirullah ya Allah ya Rabbi dalan kayak ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah hati-hati Pak. Tapi kalau dalannya gampang ibu pripun? Malah nyetel karaokean Bu. 5 langkah dari kemarin saya perjalanan ke Aji Barang, saya bilang sama pangapunten Ibu, ini ketua sukunya galak. Selama perjalanan dari Wonosobo Aji Barang PP ndak ada dangdutan, Bu. Malah ada solawatan. Kemudian adanya, hati Bu. Kita ini kalau jalannya harus lisannya nggak zikir Bu. Meneng mawon. Malah dongeng nopo, ngeling-eling nopo. Begitu naik jalan yang sulit, astone cekelan kali maos nopo Bu. Sekarang pertanyaannya, Ibu tipe suaminya yang bikin ibu syukur atau yang bikin ibu harus sabar? Berarti jawabannya sabar apa? Jangan-jangan kita yang nggak pandai bersyukur nih Bu. Dua-duanya kadang-kadang sabar, kadang-kadang lebih banyak suruh sabarnya atau lebih banyak sering syukurnya Bu? Masya Allah. Kok jawabannya? Berarti besok suami ibu kira-kira kalau di surga pengen sama ibu atau bidadari? Ya. Kita bidadarinya nggih Bu. Nek melbu ya ya pergi. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Bagi siapapun yang di masjid ini diberikan suami yang seperti pertama tadi Bu. Makan sus dalamnya cincin Bu. Ya Allah. Nyokot pastel kok ana sing graul jebule nang jerone berlian, Bu. Maka ibu diuji oleh Allah untuk bersyukur. Dan sesiapa yang suaminya hari ini membuat menangis, nguji. Allahu Akbar. Berapa kali saya ceritakan, Bu. Ustazah, mungkin ibu-ibu di Wonosobo kalau buka kulkas isinya jus. Saya kalau buka kulkas isinya minuman, Us. Seorang ibu beranak 3 balita Bu, kecil-kecil. Suaminya punya 2 will. Dan kalau mau pergi kepada willnya pamit sama istrinya Bu. Apa yang Ustazah Eva pernah ceritakan. Kalau beliau pulang, maaf, bajunya penuh dengan mani Bu. Siapa yang nyuci? Istrinya. Tapi aku akan tetap bertahan Us. Untuk anak. Ada seorang istri datang kepada Ustazah Eva. Bertemu dia dengan maaf selingkuhan suaminya. Tetapi ketika bertemu dengan selingkuhan suaminya, selingkuhannya bilang, "Mulane dadi wong wadon sing pinter, li bojone ora seneng karo wong liya." Kayak apa Ibu rasanya? Tapi perempuan itu memilih untuk bersabar. Maka ya Allah, siapapun yang hari ini diuji dengan suami yang menyakiti hati, ibu diminta Allah untuk bersabar. Kecuali kita sudah menjatuhkan pilihan. Kalau ada ibu seperti itu datang ke Ustazah Eva pertanyaannya 2. Mau lanjut atau mau berhenti? Kalau mau lanjut berarti ibu harus jadi ibu sabar. Kalau mau berhenti minta sama Allah. Semoga keputusan ini adalah keputusan yang karena gak ada suami yang selain itu. Karena hakikatnya kita hidup itu nek boten ken sabar namung ken nopo. Niku tok. Senyum, nanti sebentar lagi nangis dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama yang bikin bahaya kita nggak dapat ridho suami ketika hilang nopone, hilang sabar dan syukurnya. Masya Allah. Bu, umpami ibu kagungan garwane iki nomor kalih. Enggak sih. Wong wadon kat dinteni kat mau glelur kayak ular. Ibu kira-kira kalau punya suami kayak gitu gimana, Bu? Gimana, Bu? Bicaranya kayak gitu. Gimana, Bu? Ibu milih suami ganteng tapi kasar nopo elek tapi halus? Ganteng tapi
Meleh garwane numpak Pajero ning ngomongane kasar kaya nembe napa numpak Keri ning omongane halus, Bu. Pengen garwane numpak Pajero ning ngendikane halus. Masya Allah. Ternyata, Bu, yang paling membahagiakan perempuan itu yang mana? Ketika subuh melihat suami sudah pakai baju koko pergi ke masjid. Hatinya ibu gimana? Ya Allah. Terus gitu. Atau yang habis maghrib pegang HP guyu-guyu sendiri. Pengen diapain? Atau yang ketika waktu sholat subuh suami kita masih meringkel di kasur dengan enaknya. Pengen diapain, Bu? Sekarang itu suami. Sekarang anak bagi ibu yang sudah kasepuan. Hari Raya Idul Fitri putra wayah sami kondur. Ada putra yang pakai mobil mewah. Gajinya besar. Bahkan ngasih ibu THR itu besar-besar. Tapi ndak sholat. Rause ibu pripun? Alah. Mesti napa tengah ibu? Ada putranya hidupnya sederhana. Tapi taat kepada Allah. Waktunya sholat berangkat. Wonten ati ibu pripun? Ayam, Bu. Ternyata yang membahagiakan kita sesungguhnya itu adalah ketaatan kepada Allah. Maka hati-hati, Bu. Kita ini tidak senang sama suami yang seperti itu, Bu. Saya kan dulu sudah pernah cerita. Bu, ibu harus banyak-banyak ngaji, nyimak Dokter Aisyah Dahlan, Bu. Dari beliau saya dapat petunjuk, Bu. Betul. Kenapa? Saya punya chip di otak ini yang bisa saya balik, Bu. Saya pernah cerita toh, ketika saya kebanan. Saya kebanan, bane sampai ngeluntung. Telepon suami, assalamualaikum. Kan manja kalau telepon suami gitu kan, Bu. Ayo, gitu, Bu. Bane apa, Bu? Bane gombas gitu, Bu. Kata suami saya, bodoh. Sing penting tekan. Kira-kira ibu gimana, Bu? Nangis darah apa nangis air mata, Bu? Kita ini sok hiperbolis, nangis apa, Bu? Sudah, matikan. Saya ingat nasihatnya Dokter Aisyah Dahlan. Kalimat itu maknanya adalah Jin, jadilah istri yang mandiri. Ayah nggak tahu dampingin bunda sampai kapan. Kalau hari ini bunda bisa beresin ban, insya Allah pagi siang sore ayah ninggalin bunda, bunda bisa menyelesaikan segalanya. Wah. Tapi kalau urusan ban aja masih tergantung sama Yayang. Kalau Yayang pergi cintaku gimana? Ayo sana telepon monter ban. Insya Allah Yayang tunggu di rumah. Itu bukan suami saya yang bilang. Itu yang bilang siapa? Chip yang saya peroleh dari ilmu. Kenapa? Rusak ridho kita, dapat terhalang kita dari ridho suami ketika kita menjadi perempuan yang selalu mengedepankan perasaan. Karena musuh terbesar perempuan itu apa, Bu? Perasaan. Kalau ada suami kayak gitu, biasanya perempuan langsung membuat kesimpulan sendiri. Bojo ka ora anak emane blas. Wis ngerawat anake, wis babaran ping 3. Wis ngalah, wis urip apa anane. Biyen ayu siki dadi biyen perutnya datar sekarang ora ana penghargaane. Itu apa yang bicara, Bu? Padahal suami itu enggak kayak gitu loh, Bu. Cepet sih dinteni ikut mau ke alon. Menurut saya, karena saya ngaji dengan Dokter Aisyah Dahlan, suami kita tuh sedang bilang gini, yang kok cepet ngomong. Kalau kita cepat pergi itu cepat pulang. Kalau kita cepat pulang kita bisa cepat peluk-pelukan. Tapi ibu kalau suaminya bilang cepet sih, dinteni ikut mau keluar-keluar, atine pon prepon, Bu. Mbok nek ngomong karo bojo aja kaya ngono. Ya kan, Bu? Ngomong karo wong wadon kaya ngono, ati kula lawan itu. Kalau ibu pengen bahagia. Selama ibu mengikuti perasaan seperti itu terus dan nggak punya chip di sini untuk balik perasaan kita sendiri, ibu menderita dapat ridho suami. Karena lebar dikituk no, apa kalau suami kita, Bu, ambilkan teh, ibu mau nggak ngambilin? Mau apa enggak? Setelah digitukan loh.
Dintuani ikut mau keluar. Diomongi ra mudeng-mudeng. Kirain kalau setelah itu disuruh ambil teh, Ibu mau enggak? Jokotna teh. Melbu kamar, gitu Bu? Didodok. Jin, maafin Ayang ya. Agis peng pisan meneng wae. Dintani peng bino. Cinta udahlah, please. Aku janji gak akan ngulangi lagi. Terus didobrak sama suami. Pengennya gitu toh Bu? Ternyata kata suami biarin aja, nanti mari dewe. Jangan ikuti apa? Jangan ikuti perasaan. Misalnya hari raya kemarin, misal ada seorang suami yang Masya Allah pedulinya luar biasa dengan orang tuanya, dengan kakak perempuannya. Ibu merasa gini, eman temen yo karo ibu yo, karo mbak yu nek karo keluargane nyong lah. Itu setan. Itu namanya ibu sedang mengikuti apa? Mestinya otak kita berpikir, ya Allah solehnya suami saya. Mendahulukan orang tuanya dan kakak-kakaknya yang dia adalah walinya. Berarti bojone nyong solehnya luar. Pripun, ajeng derek perasaan apa-apa. Cobi, yang senang posting-posting kata-kata bijak Ustadz Irfan itu. Perempuan itu kalau nggak disibukkan dengan ilmu, dia akan disibukkan dengan apa? Masya Allah. Kemarin nggak tak ada yang WA, nggak tahu piainya di sini apa enggak. Ustazah, beberapa hari ini di kampung saya banyak yang meninggal. Lalu saya jadi ketakutan. Bukan lebare gilirane, saya jadi nggak enak makan, nggak enak apa. Terus saya jawab gini, Bu, kalau ibu tidak mikir pada hal-hal yang manfaat, mikir ilmu, mikir umat, maka ibu akan ditakuti dengan perasaan-perasaan seperti itu. Enggak, tindak ngaji teng al-hasna, ben aling mikir ampun niku terus. Bu. Hati-hati Bu. Masya Allah. Apalagi kalau ibu senang nonton video-video yang bapak-bapak yang bikin itu. Laki-laki sejati itu, mulai. Ada laki-laki yang mengerti perasaan wanita. Wah, itu toksik, jangan tonton lagi. Kalau ibu pengen jadi perempuan yang baik, tonton bagaimana semestinya menjadi perempuan. Yang ditonton tuh, istri yang baik itu adalah istri yang meluk suami sehari 13 kali. Jangan nonton yang laki-laki. Karena apa? Dengan ibu menyimak video itu, ibu, ya Allah, embane nyong bojone kayak gue ya. Sayang nyong bojone ra kaya ngono. Malah jelek lagi diposting di grup keluarga. Tujuannya biar suami tahu bahwa kita posting sedang dalam rangka apa? Menyindir. Siapa yang kayak gitu wonge teko pernah? Itu toksik. Jangan nonton kayak gitu. Jangan nonton video-video yang belain perempuan. Laki-laki solih itu mau apa? Laki-laki sejati itu. Ibu tuh jadi suamiku tuh harusnya kayak gini nih. Ketika ngelihat misalnya kakak ipar kita rajin cuci piring. Tuh loh Pak, lihat. Ya Allah, sudah kaya, senang cuci piring lagi. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa Ibu? Nyindir kan? Mbok jenengan ki kaya itu Bu. Itu perempuan-perempuan yang calon masuk neraka tuh kayak gitu Bu. Kalimatnya apa? Jenengan penak ya garwane alus ora kaya garwane nyong, ora kaya bojone nyong. Masya Allah garwane jenengan ya Allah aluse. Nek bojone nyong lah. Itu kalimat itu perasaan, hati-hati. Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan ke langit ketujuh, ditampakkan kepada beliau neraka yang paling banyak menghuninya siapa? Ibu kan sampai bosan dengar hadis ini. Kenapa? Apa dia nggak sholat? Sholat. Apa dia nggak ngaji? Lagi duduk di majelis taklim al-hasnah. Kurang piye meneh. Apa dia nggak nutup aurat? Nutup aurat. Lalu apa yang membuat dia? Dia pulang ke rumahnya. Kemudian dia maido suaminya. Nggak bisa bersyukur. Karena mengikuti perasaan. Hati-hati Bu. Kemarin ada seorang bapak ustazah, ini ada aduan dari bapak-bapak. Aduan apa Pak? Katanya suaminya, istrinya setelah ikut ngaji sama Ustazah Eva sekarang di rumah kayak Ustazah Eva. Kenapa Bu? Di rumah senengnya apa Bu? Ceramah. Suaminya nggak seneng ngaji. Ibu ada cara berbicara dengan suami. Nggak langsung habis dapat ilmu langsung di rumah udah mirip kayak Ustazah Eva pokoknya.
Suaminya tiap hari diapakan Bu? Laki-laki itu sejatinya tidak senang kalau istrinya tuh banyak. Dia tuh pemimpin Bu. Maka kita harus punya cara. Ada kalanya kita bicara langsung, ada kalanya kita tuh ngadunya sama Allah. Ya Allah, saya tuh nggak senang sebenarnya suami saya gini. Tapi kalau saya bicara langsung kayaknya nggak asik deh ya Allah. Saya matur sama Allah aja lah, serah Allah gimana caranya ngerubah hati suami saya. Udah Bu. Tahu-tahu suami kita lisannya sama Allah dibuat kepleset. Sayang, baleni maneng ya. Nyelok apa? Terus dipeluk. Pirang abad yang ora diceluk sayang. Akhirnya cair Bu. Gak perlu diceramain. Laki-laki yang baik tuh kalau manggil istri tuh yang. Ya Humairah, wahai cantikku, manisku, cinggarong memang. Gak usah niru-niru Ustazah Eva. Habis ngaji di rumah suka apa Bu? Alias maaf banyak bicara. Gak ridho namanya sama suami. Hilang syukurnya. Hati-hati jangan ikuti perasaan. Angger ajeng milu perasaane astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mungkin nonton wong wadon aneh meneh. Istri itu nggak usah ditanya ya. Suami aja gimana caranya pengertian sama istri. Nikah ngel meleh Bu. Memang bojone aliran kebatinan kan Bu. Kon ngerti karepe ibu niku kepiye? Lah Ibu nggak usah ditanya. Perempuan tuh nggak usah ditanya Papa aja gimana pengertiannya sama niki aneh meleh. Namanya keluarga ilmu kebatinan. Karepe bojone kon ngerti siapa Bu? Perempuan itu ya, kalau iya artinya enggak. Kalau enggak artinya iya. Iya kadang-kadang enggak kadang-kadang. Mau makan malam mah? Enggak lah. Terserah. Ya udahlah kita tidur aja. Terus malah cemberut. Nah apa? Terserah itu artinya iya. Loh piye toh? Jarine terserah kok munine. Itu sulit lagi kalau kayak gitu Bu. Nah, tinggal minta aja. Ya Pak makan malam gitu. Ayo mah makan malam. Gak usah lah Pak. Gak usah lah. Eman-eman duitnya. Terserah Papa. Tapi terserah karepe apa? Karepe bojone langsung gandeng tangannya. Langsung naikkan ke mobil. Di sana sudah ada meja yang disiapkan dengan candle night. Ya Bu. Niku jenenge ilmu niku wong wadon sing seneng mengikuti perasaan niku kaya niku Bu. Mboten nonton bahagiane wong kaya niku. Sebab dados ilang syukure. Nomor 3 Bu. Kenapa perempuan terhalang dari ridhonya suami? Nomor 3 Bu. Pertanyaan. Apa fungsi suami? Ya, Bu. Fungsi suami di rumah itu apa Bu? Pemimpin, kepala keluarga, terus mencari nafkah, napa meleh? Melindungi. Kok do kelalen kabeh nih. Satu ayatnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masya Allah. Tugas utama suami itu melindungi kita dari apa? Api neraka. Sekarang, ibu diizinkan datang ke masjid memakai apa? Jilbab. Bensin ada di motor. Kendaraan boleh dipakai. Anak kita ditinggal ke sini sebentar. Mestinya kita di rumah bisa menjadi suami. Sekarang kita diizinkan ngaji. Itu berarti suami kita sudah melaksanakan tugas fungsi pokoknya, Bu. Krono aku sayang karo mamah sana ngaji mah. Biar cepat pahala. Lumayan papah malah kelonglong ramulangi mamah. Wakilna Ustazah Eva. Itu namanya suami sudah melakukan tugasnya Bu. Ibu di rumah boleh sholat enggak? Boleh. Boleh makan daging babi enggak? Keluar rumah boleh pakai celana pendek enggak? Boleh enggak? Keluar rumah kan enggak boleh kita yang gitu. Kan biasanya kalau rambutnya licin tuh mepel gitu Bu. Suami kita enggak boleh. Bahkan ketika kita berdiri di depan jendela yang terawang, Bun jangan berdiri di situ. Kelihatan dari bawah. Saya itu Bu, kalau suami saya bilang gitu, saya lagi berdiri di depan jendela. Masya Allah. Bougainville, anggrek, kenanga, sansevieria itu tumbuh semua Bu. Itu berarti suaminya sangat apa Bu? Sangat cinta Bu. Mboten kemudian nggawa hadiah enggak.
Ketika berdiri di depan jendela, jendelanya rotok terawang. Bunda, jangan berdiri di depan sih, itu tuh kelihatan. Atau kalau di mobil mimii, kan kaca mobil sebenarnya gelap. Tutupi, bukan kelihatan dari, itu nggak harus bawa cincin Bu. Tapi saya bougainville, apalagi tadi Bu. Udah pokoknya tokol kabeh. Karena apa? Itulah suami yang sedang melaksanakan tugas pokoknya melindungi istri dari. Nah, nek onten garwane ibu medal nggo kathok cendek oleh. Nah, niku pala tanda tanya. Nek ibu kah medal nggo klambi sing patonah kah oleh. Niku berarti tanda tanya. Ibu mboten sholat di jorke, ibu mboten ngagem jilbab jorke, ibu mangan barang haram jorke, ibu sholat telat jorke. Itu namanya nggak cinta sama sekali. Meskipun ketika ibu ulang tahun ibu dihadiahi Hermes. Apa kue Hermes? Jarine leng maca udu Hermes neng Hermes. Oh kremes. Iya Bu. Kan katanya bacanya bukan Hermes tapi Hermes. Gak sayang itu namanya suami kayak gitu. Dia tidak melaksanakan tugas pokoknya. Nah perempuan Bu, maunya tuh suaminya yang erme-erme itu Bu. Kalau suaminya hanya menjalankan tugas pokoknya, dia menganggap suaminya tuh kurang cinta. Nah ini perempuan lupa tugas pokok suami. Tugas pokok suami itu apa? Sekarang gini Bu. Melindungi dari neraka itu kewajiban. Kalau suami kita romantis itu bonus. Napa Bu? Kalau suami ibu romantis napa? Kalau suami ibu sering memberikan ibu hadiah namanya apa? Kalau suami ibu kalau jalan sama ibu mesti tangannya digandeng. Ora tahu diculke pokoknya. Jebule garwane rapati apal dalan ngono. Wedi napa Bu? Wedi kesal. Enggak pernah dilepas pokoknya, takut hilang, kepintal. Itu bonus. Kalau nanti kita pulang dari pengajian, kok suami kita bilang, "Ya Allah, cantikku sudah pulang." Itu bonus. Tapi kalau suami kita bilang, "Wis kondur Bu." Alhamdulillah. Itu berarti sudah melaksanakan tugasnya. Oh, alhamdulillah bojone nyong wis tekan. Kok kita buka pintu dibilang, "Wah, cintaku sayangku," itu bonus. Ibu milih bonus napa milih intine? Temenan? Mau dua-duanya apa mau bonusnya tok apa mau intinya? Jadi kalau suami kita sudah melaksanakan tugasnya ngizinin kita sholat, ngizinin kita ngaji, ngizinin kita pakai jilbab, ngizinin kita makan makanan yang halal, itu suami sudah melaksanakan tugas. Kalau memberi surprise itu apa? Bonus. Beruntunglah perempuan-perempuan yang dikasih, yang tidak harus tetap apa? Bersabar. Sekarang tadi nomor 3. Hilang napa Bu? Hilang ingatan perempuan bahwa tugas utama suami nopo? Menjaga dari api neraka. Sekarang nomor sekawan. Saya mau baleni Ustadz Ridho nggih Bu. Masya Allah. Luar biasa Bu. Saya diceritain Ambu Ivon karena saya nggak ikut naik ke Dieng Bu. Ibu Ustadz Ridho Febri masih ingat nggih? Mirip-mirip Ustadz Irfan gitu orangnya, tampan. Beliau dulu artis. Ibu masih ingat istrinya nggih? Masya Allah. Mana orang Dieng? Mbak Yani mana? Yani Dading mana? Rawuh enggak ini? Mana? Ada ya? Absen karo wali murid Bu. Wah kayak wis ngacung wis keton. Masya Allah. Beliau pergi ke Bukit Sekuter. Di Dieng ada Bukit Sekuter nggih? Masya Allah. Masya Allah Bu. Ketika naik ke Bukit Sekuter, Ustadzah kan pendek Bu. Begitu sampai atas Bu, Ustadz Ridho Febri itu selonjor. Terus megang lutut istrinya. Yang gimana lututnya aman? Masya Allah. Udah pernah dicek lututnya sama suami belum Bu? Udah pernah Bu? Udah. Tadi malam dicek. Dicek Bu. Yang Masya Allah. Lututnya aman. Lutut Bu. Lah kita hati aja gak dicek piye hatimu. Enggak. Beliau tuh lutut aja dicek. Yang lututnya aman. Saya diceritain karena saya nggak ikut, yang ikut tuh teman-teman ABB Banjarnegara. Lebih dari itu Bu. Ustadzah kan kecil, dipinjemi jaket itu kan kegedean.
Apa komentar Ustaz Ridho Febri, Bu? Ya Allah, istriku imut banget kayak baby. Coba suami kita pakai baju kegedean, bilang apa, Bu? Oh alam. Mbok ora mang bingung melampor tingon. Ustaz Ridho Febri bilang, "Ya Allah, istriku yang imut kayak apa, Bu?" Karena memang beliau kecil. Soayab itulah bapaknya orang bersyukur, saya bilang, Bu. Saya berjumpa dengan Ustaz Ridho Febri, itu bapaknya orang syukur itu, Bu. Beliau tampan, tinggi, dulu artis, sekarang jadi ustaz. Ibu aja mungkin siap jadi yang itu kan, Bu. Beliau Masya Allah ustazah. Segalanya diterima dengan baik oleh Ustaz Ridho Febri dengan keridhaan. Karena beliau yakin setiap keridhaan beliau menerima istrinya yang balas siapa, Bu? Itu kan hanya berapa tahun, kelihatannya pendek seperti itu. Besok di surga akan dijadikan Allah 70 hasta. Masya Allah. Menggunakan 70 lapis kain dari sutra berwarna hijau. Matanya kalau memandang bisa menerangi dunia dan seisinya. Harumnya kalau bocor ke dunia maka timur dan barat akan menjadi harum. Tulang sumsumnya akan tembus dari balik betisnya. Setiap Jumat ditinggal oleh suaminya pergi ke surga. Pergi ke pasar-pasar surga. Ketika Ustaz Ridho Febri kembali ke kamarnya. Dia akan melihat istrinya semakin apa, Bu? Itulah yang namanya mengharap ridho Allah. Kita enggak. Apa yang hilang dari kita? Kenapa kita terhalang dari ridho? Kita lupa. Setiap kita berbuat baik sama suami, bukan suami yang balas. Tapi siapa? Kalau ibu berbuat baik kepada suami dan pengen dibalas suami, mesti ibu kecewa. Mesti kecewa. Contoh, beberapa waktu yang lalu mumet gitu. Ya mbok pejeti. Ternyata suaminya enggak ngereken belas, Bu. Kan wingi wis pejet karo bakul pejet gitu malah disemauri gitu, Bu. Padahal perempuan itu kan cuma pengen gini aja udah selesai, Bu. Enggak kemudu hati apa, Bu? Hati-hati, Bu. Masya Allah. Setiap kita melakukan sesuatu itu harus berharap yang balas siapa, Bu? Allah. Maka ketika kita berbuat baik dengan suami dan suami tidak balik berbuat pada kita, tenang. Allah enggak pernah lupa perbuatan baik ibu pada suami. Maka Ustaz Ridho Febri itu bapaknya orang yang berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilannya kepada istri ibu enggak ada Bu gitu, enggak ada Bu. Adanya yang cintaku, cantikku, solihahku. Itu sepanjang perjalanan dakwah Banjarnegara Wonosobo ke Jajar Dieng. Kalau manggil istrinya yang cintaku, manisku, solihahku. Ibu kapan terakhir dipanggil kayak gitu sama suami, Bu? Tahun berapa, Bu? Masa. Itu Ustaz Ridho, bapaknya orang yang bersyukur. Yang masih nyata di hadapan kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ingat bukan suami kita yang akan membalas, tapi siapa? Ibu nyetrika, suami bilang terima kasih, itu balasan suami. Tapi balasannya Allah, ibu akan dijadikan bidadari surga. Sementara bidadari surga jadi apanya, Bu? Selirnya. Jadi siapa, Bu? Jajal, Bu. Kita ini kalau di Wonosobo sekarang tingkat kecantikannya nomor berapa, Bu? Kita. Kira-kira kalau ada ranking kecantikan kita ranking berapa, Bu? Apa dudeng Bang ngemban nang swarga, Bu? Seliren apa, Bu? Selirnya bidadari yang tingginya 70 hasta memakai 70 lapis pakaian dan itu jadi selirnya kita, Bu. Apa dudeng, Pak? Sarate dadi wong wadon sing ridho kali sinten? Gusti Allah. Manut. Sekarang apapun kok rodok gelo ngeten mbok dipiyekno. Kayak tadi itu udah masak, tahu-tahu wis werek lah. Kan itu enggak enak banget. Contoh lagi. Teman, ibu punya teman. Sudah disiapkan, dimasakkan, ditelepon, ayo mampir. Malah temannya bilang gini, ngapura mbak Tia nyong yakin esoranya ndak waktu nih. Padahal ibu sudah, ibu kira-kira gimana, Bu? Gelo. Tapi kalau kita yakin insya Allah makanan sing wis tak siap iki arep dadi rezekine wong liya. Tahu-tahu sore ada tamu lah, beneran mbak jenengan ngene iki. Mau ke kancane nyong arep rene ora sida mampir tiwas nyong wis masak-masak pancen rezekine jenengan. Mas yo pada dahar. Niku wong penak. Jenenge niku wong ihtisaban. Napa, Bu? Namanya ihtisab.
Yang banyak hilang dari perempuan sekarang bukan kepintarannya. Tapi yang banyak hilang dari perempuan sekarang adalah ihtisabnya. Apa? Setiap perbuatannya berharap hanya mendapat ridho dari siapa? Allah. Dapat balasan dari sinten? Ibu purun mboten lek ngabekti kali bojo sejerone niki mung dibales pajero purun mboten, Bu. Purun us ning tambahi ngemben teng swarga, Bu. Kan kita pengen balasan yang lebih apa? Masya Allah. Kenapa sih Ustazah Eva pajero baik untuk memudahkan ngeten Bu. Mboten napa-napa mung memudahkan. Yang terakhir, kenapa perempuan banyak terhalang mendapatkan ridho suami? Yang kelima adalah karena perempuan kurang pandai menjaga hati. Kurang pandai menjaga apa Bu? Cobi. Kadang-kadang ngaji aja nggak bisa menjaga hati Bu. Ketemu Ustadz Ridho Febri atau Ustadz Irfan atau Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Itu ada ibu yang gini. Ya Allah. Imbani bojone nyongka kayak Ustadz Rifki. Apa kayak Ustadz Ridho Febri. Apa kayak Ustadz. Itu namanya gak bisa jaga hati Bu. Sholat. Allahu Akbar. Imamnya baca Fatihah dengan Masya Allah. Sudah ganteng. Solih. Suaranya bagus. Ora kayak sing nang omah. Ngaji we ora teh. Terus ketemu teman, reuninan ternyata kok. Si teman ini bawa suami yang ya Allah. Dia ngendong anak. Sini mah, anaknya sama aku aja mah. Mama sana kalau mau foto-foto. Jur anaknya digendong. Sementara ibu sibuk nggak wah? Ya Allah. Keren banget sih suami ente. Ya Allah, pengertian banget. Sampai anak aja digendong-gendong. Istrinya suruh apa Bu? Suruh foto-foto, suruh reuni sama teman-temannya. Jur langsung kita membandingkan. Selama ibu tidak bisa menjaga hati, maka orang yang ada di samping tempat tidur kita setiap malam tidak akan menjadi manusia yang terbaik yang hadir dalam kehidupan kita. Selama ibu enggak bisa jaga hati. Nonton sinetron, sing jenenge sinetron niku ontene pulang kantor dasinya digimanain Bu? Turun dari mobil terus dasinya terus suaminya yang deketin cantik, terus makan dulu Pak gitu. Kalau bare ayo mah makan malam ngaten Bu. Niku ontene teng pundi Bu? Teng sinetron. Ibu kondur ngaji mboten no terus buka jilbab langsung mboten. Tekan umahe wis berantakan, mau setrikaane urung rampung, asah-sahane urung. Kalau ibu tidak pandai menjaga hati, ibu akan selalu membandingkan hidup ibu dengan orang lain. Wah Mbak Kai wis ayu, bojone eman, maka ibu akan menjadi orang yang paling menderita. Maka Masya Allah, syukuri yang di rumah. Siapa yang paling ganteng? Siapa yang paling lembut? Siapa yang paling romantis? Kalau suami ibu tidak romantis, jadilah ibu istri yang agresif. Napa Bu? Kalau suami ibu tidak romantis, jadilah ibu istri yang. Kalau ini baru kabar gembira Bu. Seorang ibu dari Banjarnegara. Pokoknya kalau saya mau ngaji sama Ustazah Eva, suami saya sudah siap nyetater. Kenapa? Suami saya senang banget sekarang. Lah kenapa? Sekarang saya meluk suami seperti kata Ustazah Eva. Sehari berapa kali? 13 kali. Suaminya pokoknya sekarang terkantil-kantil Bu. Janji Arab ngaji kali Ustazah Eva, mobilnya langsung dipanasin. Pokoknya tak anterin. Karena setiap pulang istrinya tambah romantis, tambah cantik, meluk suami berapa kali? 13 kali. Itu kan rumus umum. Kalau ibu pengen di atas rata-rata, berarti kalau Ustazah Eva bilang 13, ibu berapa kali? Nah, sendiri-sendiri. Demikian nomor 1 apa tadi? Hilang apanya? Hilang syukur dan sabarnya. Nomor 2 terlalu banyak didominasi rasa. Makanya jangan seneng dengerin lagu-lagu. Nah, ibu ini kalau seneng dengerin musik, tak pernahkah kau sadari gitu Bu. Akulah yang kan ini nggak ada musiknya Ustazah Eva bersair. Jadi jadi wong paling nelongso terus. Jangan suka, itu serulingnya setan. Membuat kita melo.
terkuasai dengan perasaan-perasaan. Nomor 3 apa tadi? Lupa bahwa fungsi utama suami adalah menjaga kita dari api. 4, perempuan kehilangan ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharap pahala dari Allah. Yang kelima, perempuan banyak terhalang ridho dari suami karena tidak pandai menjaga hati. Seneng banding, masuk kalah sama lagu, Bu. Ibu duduknya di majelis taklim Senin Selasa Rabu Kamis kok kalah wong kong ini kok, Mbok. Nah, jangan. Ibu harus menang. Selamat kundur, salam buat suami. Sekarang saya sudah enggak kayak Ustazah Papa. Udah enggak pengen ceramah di rumah. Mama hanya pengen meluk papa berapa kali? 13 kali. Jazakumullah, astaghfirullah li walakum. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada teman-teman Al-Hasna, semoga istiqomah ngerawat dan membesarkan pengajian ini. Al-Hasna semakin bermanfaat untuk umat. Assalamualaikum.